Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Yang kita akan bahas adalah hadis ke 509. Masih tentang janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlisu hatta tuda'a muttafaqun alaih. Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Maka barang siapa yang mengiring, fala yajlisu, jangan duduk, hatta tudoa, sebelum jenazah itu diletakkan. Ya, jangan duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Apa kandungan dari hadis ini? Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, al-amru bil qiyam lil janazah lil istihbab, perintah dari Rasulullah untuk berdiri. Kata dia di sini perintahnya itu lil istihbab, sunnah. Padahal Rasulullah tidak mengatakan sunnah, tidak mengatakan wajib ya. Berdirilah, suruhnya begitu. Walaisa liwujub, bukan wajib. Wa qala ba'duhum innahu mansukh fala yusab aidan wa qad ikhtalafu ulama fi dzalik. Ada juga yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Mansukh itu sudah di amandemen, sudah tidak berlaku lagi, sudah expired. Tapi wa qad ikhtalafu fiqaha fi dzalika, terjadi perselisihan mengenai berdiri itu. Faqala aktsar sahabat wa tabi'in bistibabi, kebanyakan sahabat dan tabi'in menganjurkannya. Nah, ini yang kita harus pegangi ya, karena ini adalah generasi awal. Kama naqalahu Ibnu Mundzir rahimahullah taala, seperti yang dikutip oleh Ibnu Mundzir. Fayakunul amru linadbi, maka perintah di sini bukan wajib tapi sunnah, wal qu'ud lil jawaz, sementara duduk itu boleh. Jadi kan disuruh perintah berdiri, kalau duduk aja gimana? Berarti boleh. Wala yasiu da'wan naskhi fi mithli dzalika. Karena itu klaim bahwa hadis ini sudah tidak berlaku lagi ya, tidak sah. Li'anna naskha innama yakunu idza ta'adzara jam'u bain ahadits. Karena nasakh dibutuhkan ketika kita tidak bisa menyatukannya. Jadi nasakh dibutuhkan. Nasakh itu kaitannya dengan waktu. Ya. Jadi erat kaitannya nasakh itu dengan waktu. Kalau diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, maka yang belakangan itu ya mengamandemen yang duluan. Maksudnya peraturan baru berarti. Tapi kalau tidak diketahui, maka harus disatukan. Ya, jadi sana sini dapat lagi, diakurin. Walam yata'adzar kama qala Nawawi
menurut Imam Nawawi hadis ini tidak bertentangan, li'anna hadis Ali radhiyallahu an muhtamal qu'ud li bayani jawaz. Karena hadis Ali ya ada kemungkinan itu kebolehan duduk. Nah, jadi ada yang tetap duduk. Tercatat dalam sejarah gitu, ada sahabat yang tetap duduk. Nah, duduknya sahabat ini memberi indikasi berarti berdiri itu tidak wajib. Yang kedua, zahirul hadis umumu kullu janazah min mu'min wa ghairi. Hadis ini tidak menyampaikan agama dari janazah. Ya, hadis ini tidak menyampaikan agama dari janazah. Agamanya apapun, kalau orang mati itu namanya janazah. Jadi kalau lewat, nah, kita diminta berdiri. Terus buat apa kita berdiri? Karena kita menghormati dia manusia. Karena Allah sendiri menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu kan enggak muslim saja. Ya. Nah, ini menimbulkan apa? Sikap toleransi. Jadi kalau ada iring-iringan orang mau jenazah, di Bali pun orang Hindu berhenti. Di Bali kalau ada orang Islam, dia berhenti. Nah, dia sangat hormat. Nah, kita juga harus membalasnya, ya, karena itu tidak ada kaitan dengan akidah jenazah. Jadi kenapa kita harus hormat meskipun ini jenazahnya kafir? Karena dia manusia. Kalau bukan manusia mah sapi digotong ya nggak perlu berdiri, nggak perlu. Tapi karena kemanusiaannya, ya, Allah menyatakan Bani Adam. Sama dengan orang yang salah tafsir. Nah, sering saya lihat dai-dai itu salah tafsir ketika menafsirkan wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu disampaikan salam, diucapkan salam, balas dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi ketika ada suara yang kita dengar, assalamualaikum, kita nggak perlu periksa itu berasal dari agama siapa. Kita nggak perlu periksa. Kamu agamanya apa? Buddha saya. Wah, saya nggak mau salam, nggak mau jawab, nggak usah. Karena dia sudah menghormati menggunakan lafadz salam. Assalamualaikum. Walaupun yang ngucap bukan muslim, karena di ayatnya itu apabila diucapkan. Jadi menggunakan awalan di. Kalau dalam bahasa nahwu itu mabni lil majhul, tidak perlu diketahui orangnya. Kita harus balas. Tapi ada hadis-hadis yang mengatakan nggak usah dibalas. Itu karena menimpali orang Yahudi. Waktu itu kebiasaan dia memelesetkan assalamualaikum dengan lamnya nggak ada, assalamualaikum. Jadi diplesetin sama dia kata-katanya itu. Ya, ini yang apa istilahnya menggoda umat Islam. Difrank, jadi bukan assalamualaikum, lamnya dihilangin, assalamualaikum. Kebiasaan orang Yahudi begitu waktu itu. Nah, kalau sekarang orang tidak sampai ke sana, justru menghormati kita karena dia lihat kita muslim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Harus begitu. Nah, kita tidak perlu. Nah, saya masih dengar ada dai yang ngomong nggak boleh. Kita justru harus pepet di jalan supaya dia nggak dapat jalan. Wah, itu salah betul. Salah besar. Jadi Rasulullah menyuruh kita kalau ada jenazah, ya, maka berdirilah. Jadi kenapa berdiri? Karena jenazah itu tidak bersalah. Yang bersalah itu akidahnya. Tubuh kita ini muslim. Tubuhnya, jiwanya itu yang nggak muslim. Ya, surat 41 ayat 11 Allah menyatakan summastawa ilas sama. Kemudian Allah menuju
penciptaan kepada langit dan bumi. Sumastawa ila samafa wahya dukhan. Waktu itu langit masih berupa gas. Faqala laha. Lalu Allah berfirman, I'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian dengan suka atau terpaksa. Qala ataina ta'iin. Kami datang dengan taat. Jadi bumi dan langit dan bumi berjanji kepada Allah akan taat. Tubuh kita ini bagian dari isi langit dan bumi, karena itu tunduk. Tidak ada yang salah pada tubuh kita. Yang salah itu jiwanya. Ya, karena itu kalau sudah berupa jenazah, berarti dia sudah kembali lagi. Yang memberontak jiwanya. Maka itulah, sepanjang dia masih berbentuk manusia, kita harus hormati. Karena Allah menghormatinya. Itu walaqad karramna bani Adam. Ada ayatnya. Kita lanjut. Zahir hadis umum kullu janazah min mu'min wa ghairi. Hadis ini secara umum kita harus tunduk pada Rasulullah. Ya, pada perintah. Contohnya begini. Jangan menggunakan akal. Contohnya kenapa kita harus mencium Hajar Aswad? Padahal batu. Karena disuruh. Kan gitu kan? Kalau dilihat dari sisi akidah kan kita tidak boleh menghormati siapapun karena manusia ya level tertinggi. Makhluk Allah yang tertinggi itu adalah manusia. Kenapa kita harus mencium batu? Karena disuruh. Seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar kepada Hajar Aswad, aku tahu engkau cuma sebuah batu, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan madarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, saya pun tidak akan mencium. Begitu kata Umar. Nah, jadi kalau disuruh nurut. Kalau ada jenazah, nggak usah periksa-periksa, agamanya apa itu? Nggak usah. Kita berdiri. Nah, dengan begini ini akan tercipta ya situasi saling menghormati, tidak mengganggu agama tapi saling menghormati. Tidak mengganggu agama tapi saling menghormati. Seperti saya kalau diundang ada yang meninggal non muslim, saya datang. Tapi saya tidak ikut upacara. Kalau hadir di penguburan, kenal, saya datang. Coba saya tidak ikut di upacara. Jangankan orang lain, keluarga saya pun saya nggak ikut. Mana keluarganya? Coba dekat. Ayo, berdoa. Maaf saya Muslim. Itu dia udah tahu. Gitu ya. Jadi apalagi pada orang lain. Ini jadi sehingga tercipta. Karena masalah akidah ini pilihan, kita tidak bisa maksain orang. La ikraha fid din, ada larangan. Kita tidak bisa memaksakan agama pada orang lain. Tapi kalau dia pengen, alhamdulillah, ya kita berarti dapat hidayah. Kan seperti yang sudah dituturkan, orang dapat hidayah itu keberuntungan, saudara. Bukan hasil usaha. Saudara bisa taat emang dari saudara. Wah, dilihat dari gatranya kecil. Bisa taat tuh, bisa tetap setia, keluar masuk masjid, apa itu usaha saudara? Nah, berpikirlah. Terus buat apa kita beramal? Kita beramal untuk menentukan kapling. Jadi kita tidak ingin masuk surga gabrukan, karena ada gabrukan. Terus jadi gitu, asal masuk. Nggak ada atap, nggak ada fasilitas, udah di lapangan itu sudah di satu tuh. Kayak orang dievakuasi karena bencana alam itu. Contohnya begitu. Mau begitu? Ya maulah, yang penting di surga. Begitu saudara. Yang penting nggak dibakar. Tapi kalau untuk selamanya, lama-lama saudara juga jenuh juga, ngelekor. Nggak ada fasilitas, orang kan nanti dia abadi. Ya, kita tidak akan pernah sementara. Nah, kita kembali sini. Qala marrat bina janazah. Nah, ini diriwayatkan juga oleh Jabir ya, hadis faqala lahan nabi.
Faqamalahan Nabi, lalu Nabi pun berdiri. Nabi saja berdiri. Jadi kami pernah bersama Rasulullah, tiba-tiba lewat jenazah. Faqamalahan Nabi, Nabi pun berdiri. Wa qumna lahu, kami pun ikut. Karena Nabi kan punya daya contoh, ya kan? Kalau kita mah nggak boleh daya contoh. Saya begini, saudara begitu, ya silahkan. Tapi kalau Nabi itu, kalau bisa diduplikasi semuanya. Berdiri ikut berdiri, sholat ikut sholat. Soal sholatnya apa tuh ntar lagi nanya. Kan begitu sahabat. Ngapruk aja. Ba'da isya sholat. Ditanya itu namanya tarawih. Belakangan baru tahu, bukan? Ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, punten ya Rasulullah, inna janazatu Yahudi. Itu barusan yang digotong jenazah Yahudi. Kata sahabat. Faqala idza ra'aitum janazah faqumu. Kalau engkau melihat jenazah, berdirilah. Nah, Rasulullah tidak menjelaskan kenapa. Sahabat sendiri heran. Yahudi itu udah pokoknya kalau melihat jenazah berdiri. Begitu perintah Nabi. Nggak usah dipersoalkan agamanya. Nah, menurut penelitian para ulama, karena ada ayat yang menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh kami sudah muliakan Bani Adam. Jadi kita berterima kasih kepada Allah sudah dijadikan manusia. Nah, itu terima kasih pertama, bersyukur. Ya. Kita dijadikan manusia sudah berterima kasih, tidak dijadikan ayam sayur. Kalau ayam sayur kan manusia pesta jadi korban. Mau pesta apa aja, kematian jadi korban. Ngelahirin jadi korban. Pernikahan korban. Ayam. Binatang ternak juga begitu. Nah, Allah berkenan menjadikan kita manusia. Satu, kita sudah bersyukur. Dari sekian banyak manusia, Allah takdirkan kita menjadi muslim. Bukan kemauan kita. Ya kan? Seandainya Pak Syafi'i lahir dari bapak dan ibu yang bukan muslim, bagaimana? Di Afrika, jauh dari masyarakat muslim. Tuh, Allah punya kuasa. Tapi ditakdirkan lahir dari rahim muslimah. Jadi sudah nemu Islam aja, gratis tuh. Nggak nyari-nyari lagi. Tidak menjadi persoalan, tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi gesekan. Alhamdulillah itu. Kedua, dari sekian muslim, kita menjadi muslim yang aktif. Aktif. Ya, aktif. Sholat, ibadah, aktif. Dari sekian yang aktif, duduk pula ba'da subuh di masjid sampai matahari terbit, duha. Ini hal yang luar biasa. Karena orang-orang kan pantatnya berat, kayak bisulan. Berat. Setelah salam langsung pulang. Di rumah yang nggak ada apa-apa, nganggur-nganggur aja. Kan udah purna karya. Ya. Kalau dipikir-pikir kan udah purna karya, mestinya rame masjid ini kan. Udah rata-rata pada pensi. Udah usia ya lansia lah. Kan gitu. Mestinya begitu. Jadi kita harus bersyukur pada Allah, ditakdirkan, dimudahkan, diringankan. Ya bukan Anda saja, saya juga begitu. Coba Anda duduk di tempat lain, kalau nggak panas, beringsang. Saben hari, bukan sekali-kali, saben hari. Kalau ada kundangan sih oke lah. Ya kan? Ada yang dilihat itu kan. Ada yang dimakan, ada pemandangan-pemandangan baru itu kan. Ya, meskipun yang dilihat itu bercadar sekalipun, yang lihat cadarnya udah bagus itu. Nggak sempat ngelihat dalamnya lah cadarnya gitu kan. Ngelihat orang bercadar itu kan unik.
Ya. Artinya memberikan apresiasi yang tinggi. Coba sekarang saudara pakai cadar, panas. Tuh. Ya Allah, dia masih mau pakai cadar. Itu hal yang luar biasa, saudara. Tidak mudah, ya kan? Pergaulannya menjadi terbatas. Ya, kita memberikan apresiasi. Coba kalau kita sekarang yang pakai cadar, panas ya bukan main, beringsang, ketutup. Nah, wa fi riwayat Muslim ziyadat inal mauta faza' fa idza radu janazah faqumu. Sesungguhnya kematian itu dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan, kematian itu faza'. Faza' itu adalah kepanikan. Kematian itu selalu membawa kepanikan. Shock. Ya, membuat shock. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Ya. Ditinggal, shock berat. Apalagi tidak ada tanda-tandanya. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda mau pergi. Ya, tiba-tiba. Nah, ini shock berat. Wa fi riwayatin alaisat nafsan. Dalam satu riwayat Rasulullah menjawab, tapi di sini nggak ada. Di hadis Bukhari Muslim tidak ada. Rasulullah menjawab, alaisat nafsan, bukankah jenazah juga orang? Kan dia juga orang. Jadi Allah menghormati orangnya, bukan agamanya. Ya, jadi Rasulullah ini menciptakan suatu masyarakat yang apa itunya? Heterogen. Saling menghormati. Anda harus ingat, yang dibangun oleh Rasulullah bukan gerombolan, tapi masyarakat internasional. Saudara bayangkan sekarang, masa kita akan memaksakan agama? Tuh. Makanya jarang ada orang Islam tuh datang bawa jarang. Kecuali dia nanya baru kita kasih penjelasan. Tapi orang Nasrani kan tuh pamflet, brosur, orang dipaksa, terutama di kantong-kantong bencana. Ya. Jadi kata bahasa Jawanya kepelak, orang lagi kepelak, orang lagi kepepet tuh dia masuk. Kasih bantuan sembari ada misi. Kita kan jarang ikhlas gitu. Tapi kalau dia nanya sampean agamanya, kita jawab. Kok bisa Anda menjadi orang baik? Oh, saya terinspirasi oleh agama Islam ini, ajaran Islam begini. Baru dia tertarik. Wa fi riwayatin wal qiyamu yusab li kulli janazah. Dalam sebuah riwayat, berdiri itu dianjurkan, bukan diwajibkan, untuk setiap jenazah tanpa memandang apapun agama dari jenazah itu. Wa huwa bil khiyar. Tapi kalau sudah masuk ritual nggak boleh, ya kan? Masuk ritual, agenda ritual, kita tidak boleh ikut. Tapi kalau melihat jenazahnya boleh. Bahkan dalam fiqh sunnah, siapa itu? Said Hawa ya, penulis ya. Dia mengatakan ziarah itu juga tidak pandang agama. Ke kuburan siapapun nilai ziarah sudah didapat. Said Sabiq, penulis fiqh sunnah ya. Jadi menurut beliau ziarah pahalanya kita sudah dapat dengan mendatangi kuburan. Cuma kalau bukan muslim jangan berdoa, kan berdoa ini masuk ritual. Karena ziarah itu bukan untuk yang meninggal saja, tapi untuk kita. Kita mengambil pelajaran, waduh. Waktu hidup orang ini kuasa benar, ditakuti, tapi udah mati mah nggak ada yang datang. Saya juga bakal begitu nanti. Nah, itu dia mengambil pelajaran. Jadi kepada kuburan manapun, ke kuburan manapun nilai ziarah sudah didapat. Ya, tidak perlu muslim sekalipun kalau kita mengambil pelajaran. Cuma kepada muslim ada tambahan doa. Nah, kita memberi pada dia. Semoga yang dikuburi mendapat ampunan, diluaskan, tempatnya nyaman, gitu kan? Nah. Lima rawat Aliun radhiyallahu anhu qama Rasulullah ma'al janazah hatta wudi'at. Rasulullah ya berdiri
saat melintasi jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Kalau lewat di depan kita sampai diletakkan, berarti sampai keluar, sampai pergi dari pandangan. Wa qa'ada wa amara bil qu'ud, dan beliau pun duduk dan menyuruh kepada semuanya untuk duduk. Luar biasa ya. Nah, ini kemarin yang lagi viral tuh mantan presiden Amerika Jimmy Carter. Dia pendeta sebenarnya, jadi presiden. Tapi rata-rata karena perawatannya baik, umurnya luar biasa, 100 tahun. Nah, ini Allah tidak berpihak pada orang kafir, tidak. Kafir dibuat umurnya banyak, orang Islam udah jangan lama-lama mati aja. Nah, nggak begitu. Tapi karena perawatannya baik, jadi jangan buruk sangka. Pernah diteliti kenapa bangsa Jepang nih kok umurnya awet tuh ya, tua-tua. Kebanyakan daripada remaja, di sana lebih banyak orang tua. Di Jepang tuh. Kalau kita lihat dari sini sampai ke lampu merah, Anda hitung ketemu siapa, pasti kebanyakan remaja. Usia produktif. Ini kenapa? Itanya belum tua sudah meninggal orang Indonesia itu. Perawatannya kurang. Jadi jangan buruk sangka pada Allah. Oh, orang Islam mau dibikin cepat mati. Orang kafir awet. Bukan begitu. Karena kalian yang kurang. Kan Allah sudah tandaskan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu. Surat At-Tahrim ya. Jaga dirimu. Jaga diri itu tidak hanya untuk neraka di sana, tapi di dunia juga begitu. Karena target kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan akhirat saja, tapi dunia juga. Contohnya, kalau kita ibadah bisa dengan tenang, kan otomatis zikirnya juga nyaman. Ya, kalau zikirnya nyaman, pikiran tenang, fokus, bisa fokus. Tapi kalau Anda galau dengan urusan-urusan dunia, bagaimana akhiratnya bisa tenang? Kalau kita tenang kan bisa menyisihkan waktu baca Quran secara terjadwal, gitu kan? Nah, tapi kalau sekarang ngacak jadinya karena pikirannya itu. Nah, ini yang banyak sering dilupakan oleh umat Islam, sering dilupakan oleh kita. Jadi seakan-akan kita mengejar akhirat, dunia seadanya saja. Jangan begitu, karena kita targetnya dunia akhirat. Dunia itu menjadi hina kalau dibandingkan akhirat. Kalau dengan fokus ke dunia, akhiratnya lepas. Tapi kalau fokus ke dunia malah akhiratnya jadi bagus, itu sangat dipuji. Maka masuknya ghibthah. Bukan hasud, berubah menjadi ghibthah. La hasad illa fitnain, kata Rasulullah. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Di antaranya adalah rajulun, seseorang yang diberi kekayaan, lalu kekayaan itu dipakai untuk mengongkosi kebaikan. Karena kebaikan kan perlu ongkos. Ada haji tanpa ongkos, bisa. Sampai di bandara udah suruh pulang. Ya, mau haji, contohnya nggak ada paspornya, ya itu mah walaupun duitnya banyak juga ya nggak bisa. Itu penentu. Yustahab ay yusajjal qabru wali anna dzalika ashal wa hadza arja inda Syafi'iyah. Mana ini? Tar. Wa huwa qali wa riwayat Ibnu Abbas anna nabiyya sula minki salah ding. Kelewat. Fal qiyamu yusab li kulli janazah wa huwa bil khiyar insya qama. Itu sudah ya tadi. Hadis berikutnya. An Abi Ishaq radhiyallahu an anna Abdullah bin Yazid, bahwa Abdullah bin Yazid radhiyallahu an qala adkhalal mayyita min qibali rijali qabri. Dia memasukkan mayat dari arah kaki kubur. Dari arah kaki kubur. Jadi yang ada di lobang itu nunggunya di kakinya. Bener nggak? Yang di lobang tuh ya masuk ke lobang, posisi dia tuh ada di kaki kubur. Hah? Gimana? Apa enggak
nggak ngitung-ngitung lagi, artinya nggak peduli pada di mana atau di mana, yang penting masuk. Jadi kalau menurut di sini ini hadis ini tentang memasukkan mayat, cara memasukkan mayat ke liang. Posisi yang ada di liang itu ada di kaki kubur, jadi diturunkannya begitu. Ya, benar nggak? Maksudnya posisi yang di bawahnya ada di kaki kubur, benar? Jadi berarti yang turun kakinya dulu. Iya, jadi dia ada di kaki kubur, si posisi yang ngambil nih. Jadi begini, ya katanya gitu. Ya, peti mah susah. Kalau ini kan harus miring kan. Minas sunnah ansaral hadis kal musnad wa qalu Syafi'i minas sunnah kadza hukmuhu hukmul marfu'. Sabab wurud hadis awsa harith aw a'ra ayyasala alaihi Abdullah bin Yazid. Suatu saat ini wurudul hadisnya, ya, Harith dia buta, lalu dia wasiat nanti yang nyolatin kalau dia meninggal adalah Abdullah bin Yazid. Dia minta, ya. Jadi ini seorang sahabat namanya Harith. Dia minta nanti kalau dia wafat yang nyolatin nanti Abdullah bin Yazid. Fasuli alaihi, lalu betulan, ya, dilaksanakan wasiatnya. Tsumma adkhal qabra min qibali rijali qabri. Lalu mayatnya dimasukkan ke kubur. Posisi yang nerima mayatnya itu ada di kaki kubur, ada di kaki mayat. Posisinya dia nerimanya begini. Sumakala ashtu sauba fa inna ma yasna hadza ya nisa. Yang kedua, yustab ayyusallal mayyit min qibal rijlaihi wa yadkhal qabra. Dianjurkan mayat itu diturunkan dari arah kedua kakinya. Jadi bukan kepalanya dulu, ya, kakinya. Wa dzalika bi ayyada rasul mayyit inda rijal qabri, rajul qabri, yaitu dengan meletakkan kepala mayat di kaki kubur. Gimana maksudnya? Memasukkan kepala mayat dari arah kaki kuburan. Benar ya? Benar nggak? Membingungkan sini. Memasukkan kepala mayat dari arah kaki. Jadi si posisinya di kaki, katanya gitu. Wa huwa tarafu ladzi yakunu fi rijlihi, yaitu pinggir ujung kakinya. Summa yusalu min qibali ra'si sallan, kemudian dia diturunkan pelan-pelan dari arah kepala. Raqiqan bi ghairi anaf, jangan kasar, pelan-pelan. Benar ya? Jadi posisi yang di lubang itu ada di kaki. Kemudian dilungsur lah, bukan gabruk begitu kan, gitu. Katanya gitu. Dalam agama Islam, keluarga itu sudah merupakan takdir, bukan pilihan kita. Kita menjadi anak si A, si B itu bukan kemauan kita, kemauan Allah, Sang Pencipta. Jadi kita hanya menghargai pilihan orang. Dia memilih Buddha, dia memilih Hindu, dia memilih Islam. Itu kita patut hargai. Tidak boleh kita cela, kita tidak boleh menghujat. Karena dalam Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, malah itu ada firman Allah yang menyatakan itu. Tidak ada paksaan. Jadi soal agama itu pilihan. Ya, tentu saja Islam menyatakan hanya Islamlah yang benar. Ya, sampean boleh mengaku agama sampean yang benar. Nanti ngadu benernya di sana. Kalau di dunia kan nggak bisa berantem kan? Orang Islam sampai kapanpun dia akan mengatakan Islam yang paling baik. Orang Buddha juga begitu, bisa berantem, tapi nanti kita ngadu di sana. Allahu yaqdi bainahum fima kanu fi yakhtalifun. Allah lah yang nanti mengadili perbedaan. Ya, kalau menurut ajaran Islam, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghar
wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbala minhu. Yang memilih selain Islam tidak akan diterima. Tapi kita hanya bisa buktikan di sana. Di Indonesia bisa diterima. Yang penting beragama, jangan ateis, ya kan? Nah, kita hidup sebangsa. Tidak boleh terkoyak oleh perbedaan agama, itu kan? Nah, ini kita kembali sini. Yustab ay yusajjal qabru inda dafni bisatrin bisat yasturuhu bithaubin. Sunnah dianjurkan ya kuburan ini ketika ditimbun itu ditutupi ya. Kok yasturu bithaubin dengan pakaian, maksudnya gimana ya? Kuburan itu ketika ditutup dengan pakaian. Benar ya? Enggak sih ya. Sawa kai rajula orang meratan wal mar'atu akad. Kalau perempuan lebih kuat kan. Jadi maksudnya ada tutupnya ya gitu ya. Iya, ada kantongnya gitu ya kali ya. Kalau itu mah pakaian biasa itu mah. Ya kata di sini. Li'anna nabiyya satara qabr Sa'id Mu'ad bi tsaubin li lamma dafanahu. Karena Nabi menutup kuburan Sa'ad bin Mu'ad dengan pakaian setelah dikubur. Nah, ini saya nggak ngerti. Kalau pakaian yang sudah menjadi bungkusnya itu udah wajar. Tapi ini ada tambahan lagi. Oh begitu sih ya? Tikar ya paling ya? Mungkin dulu mah nggak ada tikar kali ya. Jadi kalau dibungkus tikar nggak? Apa polos? Tikar dulu. Jenazah tikar, jenazah papan. Dengan tikarnya? Jenazah dulu. Iya, tikarnya di bawah nggak? Enggak, tikarnya tetap di situ. Ya. Nah itu begitu. Jadi di zaman Rasulullah pakaian. Jadi memang mayat itu sudah dibungkus kan, pakai kafan kan, tapi nanti ada lembaran lagi untuk menutupnya. Kata di sini. Nah, di zaman Rasulullah itu dengan pakaian. Kalau kita kan dengan tikar. Ya, gitu. Ya, jadi itu ya, mudeng ya. Ad-du'a inda wat'il mayyit fi qabr. Doa setelah kita meletakkan mayat, setelah mengubur. Doa setelah mengubur. Nah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabi, dari Nabi, idza wada'tumu mautakum fil kubur, kalau kamu sudah meletakkan mayat-mayatmu ke kuburan, faqulu, katakanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi ketika meletakkan mayat itu doanya itu bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya, bismillahi wa ala millati rasulillah. Begitu katanya. Jarang ya. Nah ini harusnya tim jenazah ini harus hafal. Enggak tim jenazah ya. Memang saya sangat menganjurkan sih memang pakai seragam supaya enggak keliru. Karena kebanyakan yang repot di kuburan itu bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Contohnya ada bukan ahlinya, azan. Itu rata-rata bukan keluarganya. Ya kan? Sering terjadi. Yustahab, bismillah, yustahab ayyaqal musyarik fi dafni inda idkhalil mayyit qabra. Dianjurkan siapapun yang terlibat dalam penguburan ketika memasukkan mayat ke kuburannya itu mengucapkan bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Kalau sunnah Rasulullah, kalau di sini millati rasulillah ya. Bismillahi, kalau di sini sunnati rasulillah, salah kali saya cetak. Ini kalau menurut hadis millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Wa qala Syafi'i rahimahullah fil mukhtasar tsumma yaqulu Allahumma aslamahu ilaik. Kata Imam Syafi'i dalam mukhtasar ada tambahannya, Allahumma aslamuhu ilaik, aku serahkan jenazah ini kepadamu. Al ashiha min waladihi wa ahlihi,
yang maha dermawan. Jadi mengapa jenazah yang mau dikubur itu justru dimandikan? Ya, hikmahnya ini dituturkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa jenazah itu kan mau dikubur, kok dimandikan? Kalau kita berwangi-wangi kan karena mau kumpul orang. Ini jenazah kan mau dikubur, kuburan itu kan kotor, mau dikotorin lagi, kok kenapa dimandikan? Nah, dituturkan oleh Ustadz Khalid Basalamah, karena kita mengembalikan jenazah kepada Allah. Ya, ketika datang bayi itu dalam keadaan wangi. Anda pernah periksa nggak? Semua anak yang lahir itu wangi. Ya, betul nggak? Wangi. Bayi yang lahir itu, padahal nggak dikasih minyak wangi itu, wangi. Jadi ketika kita meninggal diserahkan lagi dalam keadaan wangi. Gitu maksudnya. Hikmahnya. Saya sih belum ketemu di kitab-kitab. Mungkin beliau bacaan di mana gitu ya. Nah, itu kata Imam Syafi'i, ada tambahan Allahumma aslamahu ilaika. Ya Allah, aku persembahkan lagi jasad ini kepadamu yang maha dermawan. Min waladihi wa ahlihi, dari keluarga, dari anak dan keluarganya, wa qarabatihi wa ikhwani, dari kerabat dan dari teman-teman. Wa faraka man kana yuhibbu qarbahu wa kharaja min sa'adatid dunya wal hayat ila zulmatil qabr. Dia telah berpisah terhadap dengan orang yang dia cintai, berpisah dengan orang yang dicintai, keluar dari kelegaan dunia, masuk ke dalam kesempitan kubur, datang kepadamu, wa anta khair manzul, dan engkau adalah sebaik-baik yang didatangi. In akibatahu fabidzambin, in aqabtahu fabidzambin. Jika engkau berkehendak menyiksanya, itu karena dosa. Wa in afauta, namun jika engkau memaafkan, fa ahlul afi anta, maka engkau adalah memang ahli memaafkan. Ya, ini sebenarnya bahasa basi. Ya, ini omongan diplomasi. Ya Allah, kalau memang nasib mayat ini berujung kepada hukuman, maka hukuman itu memang pantas buatnya, bukan karena engkau. Namun jika engkau berkehendak memaafkan, engkau pantas melakukannya karena engkau maha pemaaf. Ini kan hanya ya, sama dengan seorang berdendang tuh. Ilahi lastulil firdausi ahla, itu nyanyian Tapi kalau saudara tahu itu menyedihkan. Abu Nawas, dia kan tobat kan, ya Tuhan, lastulil firdausi ahla, saya nggak pantas masuk surga. Omongan basa-basi. Wala aqwa alan naril jahimi, namun kalau masuk neraka saya nggak kuat. Kalau masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Kan Allah kan jawab, jadi kepremen sirane, gitu kan. Ya kan? Jadi mau kamu apa? Lah, ya kan? Diplomasi, jadi gimana ya? Dosanya banyak, nggak pantas masuk. Tapi kalau masuk neraka nggak kuat saya. Yaudah, senanya, ya pasti begitu. Ujung-ujungnya, itu yang dituju. Ya, karena kalau Allah menghadapi kita dengan keadilan, habis kita. Tapi kalau Allah menghadapi kita dengan cinta, maka Allah Rahman dan Rahim. Allahumma ashkuru hasanatuhu wa aghfiru sayi'atahu. Ya Allah, aku bersyukur dengan kebaikannya dan aku mohon ampun terhadap kesalahannya. Wa a'idhu min azabil qabri, dan tolong lindungi dia dari azab kubur. Wa jma'la bi rahmatikal amna min azabik, dan satukanlah karena cintamu, satukanlah, ya, satukanlah dengan keamanan itu. Satukanlah, maksudnya amankanlah dia dari azab kubur, dari azabmu. Waqfihi kulla haulin dunal jannah,
dan jaminlah setiap kegalauan sebelum masuk ke surga. Nah, maksudnya jangan sampai ada azab kubur. Ya. Allah makhlufu fi tirkati fil ghabirin. Ya Allah, jadikanlah sepeninggalnya generasi berikutnya menjadi generasi yang baik. Warfa'hu fi iliyin. Tinggikanlah dia di surga iliyin. Wa'id alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan janjikanlah untuknya dengan rahmatmu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Jadi singkatnya saudara, apapun yang kita lakukan intinya adalah doa. Intinya doa. Nah, kalau kita harus memilih doa, carilah doa maksur. Ini doa ini katanya karangan Imam Syafi'i katanya. Saya belum lihat sih. Kata beliau begitu. Ya, ini terdapat dalam Majmu' katanya. Dipetiknya ini. Wattafaqu ala istihbabi du'a. Jadi singkatnya ya, kepada janazah yang terbaik adalah doa. Ya, jadi kita yang hidup kepada janazah yang terbaik itu adalah doa untuknya. Doakanlah kebaikan untuknya. Lama budiat Ummu Kulsum bintu Nabi fil qabri, qala Rasulullah, saat putri Rasulullah dikubur, Rasulullah mengucapkan kata-kata begini, minha khalaqnakum, dari tanah ini ya kami telah menciptamu, wa minha nu'idukum, dan dari tanah pula kami mengembalikan kalian, wa minha, dan dari tanah nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluarkan dalam kesempatan yang lain. Nah, itu doa-doa yang dibaca ketika menurunkan kuburan, menurunkan mayat. Bismillahi wa fi sabilillah. Wa laisa fid du'a haddun mahdudun. Doa tidak ada batas. Tidak ada batas tertentu dalam doa. Ya. Ini tercatat dalam Bathul Majud, Fathul Alam, Nailul Autar. Nah, semua petikan-petikan ini merumuskan bahwa doa sangat dianjurkan. Tidak dibatasi doa apapun, yang penting baik. Nah, kalau kita tidak punya banyak doa, carilah yang maksur, yang utama. Hadis berikutnya. Bentar lagi ya. Kasru idzamil mayit. Merusak mayat. Otopsi. Dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Rasulullah pernah bersabda, kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan. Merusak mayat itu sama dengan merusak saat hidup. Merusak mayat itu setara dengan merusaknya saat hidup. Ya, jadi maksudnya sudah jadi mayat nih. Ya, kita rusak, kita potong, kita mutilasi, itu sama dengan Anda memotong saat dia hidup, sama dengan melukai. Jadi singkatnya, dalam hadis ini ya kurang setuju dalam otopsi. Nah, otopsi itu kurang mendapat tempat, ya. Mutilasi tidak mendapat tempat. Jadi kalau dalam Islam, orang kalau sudah mati ya sudah, maka tidak pernah terjadi peperangan Islam yang diwarnai oleh mutilasi. Saking enaknya gitu. Pada orang musyrik tertentu, pada musuh tertentu, ketika dia mati disayat-sayat, nggak ada. Nggak ada itu dalam sejarah Islam. Nah, bagaimana dengan mayat? Karena kepentingan penelitian lalu diotopsi. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Mayat ini milik siapa? Mayat ini milik Allah atau milik keluarga? Mayat ini, kalau milik keluarga tergantung keluarganya, izin keluarganya. Contohnya karena diduga kematiannya tidak wajar, kan harus diperiksa tuh, ya. Apa penyebab kematiannya? Itu dibedah ususnya ini. Makan apa itu. Kan misterius ini. Boleh apa enggak hukumnya?
Nah, maka ini dalam ajaran Islam ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan kalau mayat itu dianggap sebagai milik Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh diotopsi. Tapi kalau mayat ini sebagai harta benda milik keluarga, maka tergantung izin keluarga. Ya, kalau keluarga mengizinkan boleh, kalau tidak mengizinkan tidak boleh. Nah, kalau di Indonesia, kalau sudah masuk ranah hukum pidana, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Itu dia handle polisi. Ya, kalau dia masuk pidana nih, diduga pembunuhan, bukan mati biasa, atau malpraktek dari dokter yang bersangkutan. Nah, ini kan perlu diturunkan ahli-ahli untuk otopsi. Keluarga nggak bisa. Ya, kecuali mungkin kaya ya. Kalau dia kaya, uslah ngapain sih diselidik-selidik udah. Toh yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Tapi bagi orang yang membutuhkan otopsi, biar orang yang berbuat jahat dihukum dengan setimpal. Kan gitu kan? Nah, bagi Islam, kalau memang dia dibunuh, lalu kita memaafkan, kan lebih baik. Nah, begitu dari versi Islam. Buat apa kita menggugat? Jadi yang menggugat itu menginginkan hidup keadilan. Kalau kita tidak menggugat walaupun kita menjadi korban, boleh kan? Dalam Islam, ya kan? Contohnya kita dianiaya, kita berhak menggugat. Kalau dalam bentuk luka berarti kisos. Begitu juga nyawa. Tapi kalau kita masih hidup, dianiaya orang, lalu kita maafkan, boleh kan? Nah, sama dengan itu tadi. Terjadi pembunuhan. Diotopsi dengan tidak diotopsi, mayat itu tidak bisa hidup lagi. Cuma ya puas saja, rasa puas. Wah, biar mendapat hukuman yang setimpal, jadi puas. Nah, itulah kesimpulan hadis ini. Wujub ihtirami mayit kama yahtaramul hayyit. Jadi kita wajib menghormati mayat sebagaimana kita menghormati saat hidup. Tidak boleh kita perlakukan sebagai benda mati. Anaula yuhanu mayit kamala yuhanul hayy. Nah, ini saudara, ajaran Islam ini diambil oleh PBB sebagai hak asasi manusia. Jadi salah satu hak asasi manusia adalah menempatkan orang mati dikubur secara wajar, termasuk hak asasi. Ya, jadi kalau orang dipidana sekalipun, dieksekusi, dia punya hak untuk dikubur. Jadi nggak boleh contohnya disawerin, dikasih aja ke burung pemakan bangkai, dibuang laut. Dia punya hak. Nah, habis ya waktunya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga kajian kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi dan ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.